Halo semua, kami dari kelompok 2 bakal nyampein materi tentang akuntansi perilaku dalam akuntansi manajemen dengan beberapa submateri, yaitu yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban, yang kedua, jaringan pusat pertanggungjawaban, yang terakhir yaitu ketiga, asumsi perilaku pada akuntansi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bareng-bareng penjelasannya. Salah satu tujuan dan prinsip fundamental dari akuntansi manajemen adalah meningkatkan nilai perusahaan untuk menjamin pengaruh aktivitas dan efisiensi dengan sumber daya yang terbatas. Menurut Hansen dan Maurer tahun 2006, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban-jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi tersebut. Oke, di sini saya akan menyampaikan definisi pertanggungjawaban. Kira-kira seperti apa? Yuk dengar penjelasannya. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan, serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Seperti awal yang saya sampaikan, menurut Hansen dan Maurer tahun 2006, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban adalah komponen yang penting dari sistem pengendalian keseluruhan di suatu perusahaan. Manfaat khususnya berasal dari fakta bahwa struktur akuntansi pertanggungjawaban memberikan suatu kerangka kerja yang berarti dalam melakukan perencanaan, agresi data, dan pelaporan hasil kinerja operasi di sepanjang jalur pertanggungjawaban dan pengendalian. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Yang kedua, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk mengukur kinerja manajer agar mempengaruhi cara manajer berperilaku. Yang ketiga, untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, jaringan pusat pertanggungjawaban. Sebagaimana didefinisikan National Association of Accountants, struktur organisasi perusahaan dibagi ke unit organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan dan memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab pada aktivitas dari unit tersebut. Dengan kata lain, setiap unit dari jaringan organisasi atau individu atau secara lebih spesifik yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi output dan menggunakan sumber daya input seefisien mungkin dalam menjalankan fungsi ini. Kebanyakan organisasi mempunyai hierarki pusat pertanggungjawaban seperti itu. Di tingkat puncak, Presiden atau CEO bertanggung jawab terhadap pemilik untuk profitabilitas keseluruhan perusahaan. Mereka yang bertanggung jawab terhadap presiden perusahaan meliputi kepala dari berbagai departemen operasi dan staf. Di bawahnya adalah pusat pertanggungjawaban lainnya.
yang masing-masing dikepalai oleh satu orang yang bertanggung jawab terhadap pejabat yang lebih tinggi terhadap efisiensi dalam kinerja. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban ada dua. Yang pertama adalah pusat pendapatan dan yang kedua adalah pusat investasi. Adapun yang pertama yaitu tadi pusat pendapatan atau revenue counter, suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya sendiri yang bertanggung jawab atas pendapatan tersebut. Pada pusat pendapatan, outputnya diukur dalam satuan moneter. Dalam organisasi fungsional, Departemen Pemasaran merupakan suatu contoh pusat pertanggungjawaban. Fungsi pusat pertanggungjawaban adalah merupakan unit pemasaran atau penjualan tetapi tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual tersebut, serta tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan tersebut. Apa yang maksud dengan biaya pendapatan? Atau biaya pendapatan adalah biaya total produksi dan pengiriman suatu produk atau suatu jasa terhadap konsumen. Informasi mengenai tersebut dapat perusahaan temukan pada laporan laba rugi yang tertujukan untuk memiliki biaya langsung yang terkait dengan barang dan jasa yang perusahaan sediakan. Contoh pusat pendapatan yaitu adalah bagian pemasaran. Contoh biaya yang sulit untuk dihubungkan dengan pendapatan adalah biaya peneliti pemasaran, pengumpulan informasi tentang pesaing, iklan, dan hubungan masyarakat tersebut. Contoh dari pusat pendapatan adalah bagian pemasaran. Contoh biaya yang sulit untuk dihubungkan dengan pendapatan adalah biaya penelitian pemasaran tersebut, pengumpulan informasi tentang pesaing, iklan, dan hubungan masyarakat. Yang kedua yaitu pusat investasi. Tadi yang pertama adalah pusat pendapatan dan yang kedua adalah pusat investasi. Apa yang dimaksud dengan pusat investasi? Suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya diukur prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh oleh pusat pertanggungjawaban dengan investasi yang bersangkutan. Pusat investasi merupakan suatu pertanggungjawaban dalam suatu organisasi untuk menilai kinerja para manajernya berdasarkan pada laba yang diperoleh pada perusahaan tersebut dan dihubungkan dengan dana investasi. Pusat investasi, pusat pertanggungjawaban yang prestasinya manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Apa contoh dari pusat investasi ini? Departemen Riset dan Pengembangan. Contohnya yang pertama yaitu untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan penting mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu para manajer untuk membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu untuk mengukur kinerja unit suatu usaha sebagai suatu entitas usaha. Pusat laba pertanggungjawaban yang keluarnya, outputnya maupun masukan inputnya yang diukur dalam satuan moneter, sehingga laba diukur. Pusat pertanggungjawaban adalah laba dengan dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Ini terjadinya di unit usaha yang lain. Pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan ataupun atas biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Diskresi yang mereka miliki terhadap biaya meliputi beban produksi dari produk atau jasa. Tanggung jawab mereka lebih luas dibandingkan dengan tanggung jawab dari pusat pendapatan atau pusat biaya, karena mereka bertanggung jawab baik atas fungsi distribusi maupun manufaktur.
Kinerja dari manajer pusat laba dievaluasi berdasarkan target laba yang direncanakan, seperti tingkat pengendalian minimum yang diharapkan dan halangan untuk laba residual. Untuk meminimalkan tindakan disfungsional yang disebabkan oleh orientasi pada jangka pendek yang kaku, manajer pusat laba juga diharapkan memelihara atau memperbaiki moral dari bawahan mereka, memelihara bangunan dan fasilitas produksi, dan memberikan kontribusi terhadap kepemimpinan produk dan keanggotaan kooperat. Untuk meningkatkan keprihatinan manajer terhadap aspek-aspek ini, maka sistem penghargaan dari evaluasi kinerja sebaiknya juga memasukkan ukuran-ukuran untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam hal aspek jangka panjang, dan tindakan keberhasilan dalam hal ini sebaiknya mempengaruhi alokasi penghargaan. Kemudian ada pusat biaya atau cost center. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Manajer yang bertanggung jawab atas pusat biaya memiliki diskresi dan kendali hanya atas penggunaan sumber daya fisik dan manusia yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Mereka tidak memiliki kendali atas pendapatan karena fungsi pemasaran bukanlah tanggung jawabnya. Selama proses perencanaan, proses manajer pusat biaya diberikan kuota produksi dan dapat berpartisipasi dalam menetapkan tujuan biaya yang realistis dan adil untuk tingkat output yang diantisipasi. Hasil kinerja dilaporkan secara periodik kepada manajer dalam bentuk laporan yang membandingkan biaya aktual yang terjadi dengan biaya yang dianggarkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai asumsi berlaku pada akuntansi. Perencanaan pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan didasarkan pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi dan perilaku manusia, yang meliputi 5 hal. Asumsi yang pertama yaitu manajemen berdasarkan perkecualian atau MBE adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. MBE Management by Exception atau prinsip pengecualian, yaitu adalah gaya atau tindakan yang dilakukan manajer apabila terjadi ketidaksesuaian antara kinerja aktual, yaitu apa yang sedang dicapai, dengan standar kinerja, yaitu apa yang harus dicapai. MBE ini adalah salah satu kemampuan dasar yang disediakan oleh sistem informatika yang berbasis komputer yang memikul sebagian tanggung jawab dalam pengendalian sistem fisik, maka waktu yang dimiliki manajer pun dapat digunakan secara efektif. Yaitu ada asumsi kedua lagi, mengenai manajemen berdasarkan tujuan MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Manajemen by objektif adalah manajemen perusahaan yang dijalankan berdasarkan tujuan yang telah disepakati oleh manajer dan karyawan. Lalu ada asumsi yang ketiga, yaitu struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Pentingnya hierarki ini bagi organisasi agar tiap-tiap anggota organisasi memahami tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dan kepada siapa mereka mempertanggungjawabkan tugasnya. Asumsi yang keempat yaitu para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Yang kelima ada sistem akuntansi pertanggungjawaban, mendorong kerjasama dan bukan persaingan, karena di dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban terdapat manajemen by objektif atau MBO yang merupakan pendekatan perusahaan yang diyakini bisa meningkatkan memotivasi karyawan dalam bekerja. Dengan adanya hierarki ini membuat anggota organisasi memahami tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dan kepada siapa mereka tanggung jawab. Jadi kesimpulan dari materi aspek perilaku dalam akuntansi manajemen yang kami bawakan ini
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu kajian dalam akuntansi yang lebih memfokuskan diri pada aspek-aspek tanggung jawab dari satu atau lebih anggota organisasi atas suatu pekerjaan, bagian, atau segmen tertentu. Tidak hanya hal itu saja, akuntansi pertanggungjawaban juga melibatkan aspek-aspek keperlakuan dari anggota organisasi. Hal ini disebabkan karena akuntansi pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai alat pengendalian bagi organisasi. Masing-masing individu, kelompok maupun divisi dapat dijelaskan kinerjanya dari laporan-laporan yang diungkapkan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Oleh karena itu, aspek-aspek keperlakuan juga menjadi sorotan penting dalam implementasi akuntansi pertanggungjawaban. Dengan demikian, aspek keperlakuan menjadi aspek penting lain di samping aspek perancangan jaringan pusat pertanggungjawaban. Baik, sekian materi dari kami. Terima kasih.